Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 286. Ada foto buram di telepon. Tapi itu memang foto Harvey York dan Ella Graves saat mereka bersama malam itu, dan itu diambil oleh orang lain secara diam-diam. Harvey tidak berdaya. Dia kemudian memikirkan sikap Zack Zimmer hari itu, dan dia segera mengetahuinya. Mungkin Zack yang mengambil foto itu dan secara khusus mengirimkannya ke Mandy Zimmer. Apa lagi yang akan kau katakan? Kebenaran ada di sini tepat di depan kita. Apakah kau masih ingin menyangkalnya? Harvey tetap diam, dan dia tidak punya niat untuk membela diri. Melihat itu, Mandy dipenuhi dengan keputusasaan pada saat itu. Alasan dia membiarkan Harvey melihat telepon adalah untuk memberinya kesempatan menjelaskan dirinya sendiri. Tapi Harvey tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Sayang, tidak seperti yang kau bayangkan. Harvey menghela nafas dan berkata, "Lalu apa itu? Katakan padaku," kata Mandy dingin. Dia mentraktir Ella untuk makan, dan memintanya untuk membantunya menyelesaikan masalah tentang adik perempuan Dario. Tapi masalahnya adalah sangat rumit jika dia ingin menjelaskannya. Ini menyangkut sisi jahat masyarakat, dan ada banyak hal yang tidak pernah disentuh Mandy. Jika dia memberitahu dia bahwa dia memiliki kontak dengan preman, dia tidak tahu bagaimana insiden itu akan terungkap. Mandy, aku masih belum bisa memberitahumu tentang itu sekarang. Tapi Ella dan aku hanya berteman, dan kami tidak punya hubungan lain. Penjelasan Harvey terdengar agak tidak berdasar. Lilian Yates menyambar telepon dan meliriknya. Menit berikutnya, dia mendongak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dasar bajingan. Harvey, bagaimana kau bisa membawa wanita lain untuk makan di tempat mewah setelah kau menjadi menantu yang menumpang? Di mana kau mendapatkan uang? Apakah kau mencuri uang dari rumah? Harvey berkata tanpa daya. Apakah aku harus melakukan itu? Bukankah aku bekerja sekarang? Harvey, apakah menurutmu kami akan mempercayaimu jika kau mengatakan itu? Dilihat dari latar belakangnya, sepertinya ini adalah restoran barat di lantai paling atas Neumhi Grand Hotel bukan? Apakah menurutmu restoran itu adalah kebun binatang? Apakah secara harfiah semua orang bisa pergi ke sana? Kau bodoh. Jangan berasumsi bahwa kita sama bodohnya denganmu. Pada saat itu, Lilian sangat gembira. Dia sangat ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkan Harvey, memutuskan hubungannya dengan keluarganya. Tentu saja, prasyaratnya adalah Harvey harus menanggung utang $800.000 sendirian dan meninggalkan Zimmers. Harvey tidak mempermasalahkan Lilian karena keberadaannya hanya memperburuk keadaan. Dia memandang Mandy dan bertanya dengan lembut. Apakah kamu percaya padaku? Mandy menarik napas dalam-dalam. Dia ingat bagaimana Ella memandang Harvey saat itu. Hanya wanita yang mengerti tatapan seperti itu. Selain itu, mereka pergi ke rumah sakit besar Neumhi malam itu. Harvey bahkan kembali ke rumah di tengah malam. Bagaimana dia bisa percaya padanya? Kau bahkan tidak ingin memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kau ingin aku mempercayaimu? Mandy mengerutkan kening dalam-dalam. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sayang, ini bukan waktunya sekarang. Ketika waktunya tepat, aku akan menceritakan semuanya. Apakah itu tidak apa-apa? Apakah kau hanya akan datang dan mengatakan yang sebenarnya kepada kita ketika wanita yang tidak bereputasi itu hamil dengan anak harammu?" Lilian menyinggungnya. Harvey tiba-tiba keluh. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi masalahnya, mereka sudah mendapatkan foto itu sekarang. Bahkan, dia pergi dan makan bersama Ella. Kesalahpahaman di antara mereka memang memburuk sekarang. Kenapa? Kau tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang bukan? Apakah aku mengangkat tempat sakitmu? Lilian berkata dengan dingin. Harvey menghela nafas dan berkata, "Bu, ibu tahu betul bagaimana aku memperlakukanmu selama 3 tahun ini.
Bahkan jika kamu ingin mengeluarkanku dari Zimmers, kamu tidak dapat menuduhku kesalahan seperti ini. Melihat sorot mata Harvey, hati Lilian tiba-tiba menjadi lembut. Tapi segera dia tersenyum dingin dan berkata, "Kau pasti akan melakukannya lagi jika kau tidak setia sekali. Putriku, kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Mandy, aku tidak melakukan sesuatu yang menyakitimu. Aku bersumpah kepada Tuhan." Harvey menatap Mandy dan berkata dengan tulus, "Baiklah, kau bisa bersumpah demi Tuhan sesukamu. Tetapi ketika kau bisa menjelaskan semuanya dengan jelas kepadaku suatu hari nanti, maka hanya kau yang dapat kembali ke kamar dan tidur di sana." Mandy memusatkan pandangannya pada Harvey untuk sementara waktu. Tapi akhirnya, dia tidak menyebutkan perceraian lagi. Harvey agak tidak berdaya. Dia tidak pernah ingin Mandy tahu tentang apapun yang berhubungan dengan preman karena itu tidak akan menguntungkannya. Hubungan di antara mereka akhirnya menjadi lebih baik. Tetapi jika dia harus tidur di ruang kerja selama beberapa tahun lagi karena kejadian itu, lalu berapa lama lagi dia harus menunggu jika dia ingin bertingkah seperti pasangan normal dengannya? Sepertinya dia perlu memikirkan solusi untuk mengatasi itu. Mandy, ini adalah kesempatan besar bagimu untuk menceraikannya dan menyingkirkan sampah yang tidak berguna ini sepenuhnya. Jangan katakan padaku bahwa kau akan memaafkannya begitu saja. Jika kau khawatir kakek tidak akan menyetujuinya, aku akan pergi dan berbicara dengannya secara langsung. Lilian berkata segera saat dia mengikuti Mandy ke kamar tidur. Dia mungkin telah tidur dengan wanita lain sekarang. Wanita-wanita itu sangat kotor. Bagaimana mungkin kau masih menginginkan seseorang seperti ini mengingat dia telah melakukan hal seperti itu? Dia cukup berani untuk melakukan hal seperti itu sekarang. Di masa depan, dia mungkin melakukan beberapa hal lain. Tidak banyak perbedaan antara selingkuh sekali dan selingkuh berkali-kali. Bab 287. Kau tidak boleh membawa pria seperti ini bersamamu. Putriku, selama kau menceraikannya, aku akan menemukan menantu yang baik dan patuh yang jauh lebih baik darinya. Selain itu, dia mungkin terkena penyakit aneh. Bagaimana jika kau tertular darinya? Ini sangat menakutkan. Lilian Yates menepuk dadanya tanpa henti, dan dia tampak ketakutan saat memikirkan hal itu. Jika memang ada skandal seperti itu, kakek Zimmer pasti akan menyangkal seluruh keluarga mereka dan mengusir mereka dari Zimmer. Cobalah untuk memikirkannya. Zack Zimmer sekarang khawatir tidak memiliki kesempatan untuk menjatuhkanmu. Jika dia tahu tentang kejadian ini, dia pasti akan punya alasan lain untuk mencari-cari kesalahanmu. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan status seperti itu di Zimmer sekarang. Kau tidak dapat merusak masa depanmu hanya karena seorang pria yang hanya menjadi sampah yang tidak berharga. Bu, berhenti bicara. Mandy Zimmer benar-benar jengkel pada saat itu. Pada satu titik, dia memikirkan bagaimana Ella Graves memandang Harvey York. Di titik lain, dia memikirkan bagaimana Harvey memandangnya. Kadang-kadang, gambaran seperti itu akan muncul di benaknya. Dia tidak bisa tidak menebak apa yang terjadi pada malam sebelumnya. Dia ingin mempercayai Harvey, tetapi bagaimana dia bisa melakukan itu? Pria itu bahkan enggan menjelaskan dirinya sendiri. Gadis bodoh, apakah kau benar-benar tersentuh dengan apa yang dia katakan? Aku telah melalui ini. Biarkan aku memberitahumu. Jika pria diandalkan, maka babi benar-benar bisa terbang. Mereka sangat pandai berbohong. Jika mereka memberitahumu tentang 10 hal, kau masih dibohongi oleh mereka meskipun kau hanya percaya sebagian kecil dari apa yang mereka katakan. Mungkin kau bahkan merasa bersyukur untuk mereka setelah mereka selingkuh. Lilian terdengar seperti dia telah mengalami semua hal itu. Dia berkata dengan cemas. Mandy mengerutkan kening dan melihat surat cerai di tangannya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lilian mengira dia telah membujuk Mandy. Pada saat itu, dia melanjutkan. Kau harus menceraikannya. Tapi putriku, kau harus jelas tentang satu hal. Dialah yang pergi untuk meminjam uang ratusan ribu dolar itu. Itu utangnya. Anda perlu menguraikannya dengan jelas dalam perjanjian perceraian. Apa kau mengerti itu?
Biarkan saja dia memiliki semua hutang. Cepat dan selesaikan perceraian. Aku akan mengatur kencan buta untukmu malam ini. Hanya CEO muda dan kaya yang layak untukmu mengingat kondisimu saat ini. Lilian tampak bahagia. Dia tampak jauh lebih bahagia daripada memenangkan lotre. Bu, bisakah kamu diam? Ini urusanku sendiri. Aku tahu bagaimana membuat keputusan dan menangani ini. Mandy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lagi pula, aku memang menggunakan $800.000 itu. Sebelum dia selesai berbicara, Lilian memarahinya dengan marah. Aku melakukan ini demi kau. Akankah aku menyakitimu? Bagaimana dengan $800.000? Dia harus menanggung tanggung jawab itu karena dia laki-laki. Terlebih lagi, kau akan dipenuhi dengan banyak penyesalan jika dia mendapatkan penyakit aneh dari luar sana. Akan terlambat bagimu untuk menyesalinya kalau begitu. Awalnya, Mandy bersedia memberikan kesempatan kepada Harvey. Tapi setelah dicuci otak oleh Lilian tanpa henti, dia mulai berpikir dua kali. Dia percaya pada karakter Harvey. Namun, Ella sangat luar biasa. Dia tidak memiliki banyak perbedaan dari Mandy dalam hal sosok tubuh dan penampilan mereka. Selain itu, dia memiliki penampilan polos dan muda seperti itu. Bagaimana mungkin ada pria yang menekan keinginan dan dorongan mereka di depannya? Bahkan jika itu Harvey, dia tidak bisa melakukan itu bukan? Selain itu, Ella jelas menunjukkan kekagumannya padanya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Memikirkan itu, Mandy menjadi semakin bingung. Bu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Harvey harus menanggung utang $800.000? Mandy menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu sudah jelas? Jika kau menanggung hutang $800.000, kau tidak akan layak lagi. Putriku, laki-laki harus benar-benar memikul tanggung jawab. Karena dia telah berselingkuh, jadi bagaimana jika kita memintanya untuk menanggung hutang semacam itu? Kita bahkan tidak memintanya untuk mengkompensasi tindakannya. Lilian berkata tanpa ragu-ragu. Baiklah. Mandy mengangguk. Kalau begitu aku akan memberitahunya tentang hal itu besok. Aku akan memintanya untuk membayar hutangnya sendiri. Tapi aku tidak akan menceraikannya sekarang. Betulkah? Lilian sangat gembira. Jumlah $800.000 adalah jumlah yang besar. Putriku, kau tidak ingin menceraikannya untuk saat ini. Mengapa kau tidak pergi saja? Minta dia untuk pergi dan meminjam $800.000 lagi untukmu. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menyaksikan dan melihat seberapa tulus dia memperlakukanmu. Jika dia enggan pergi dan meminjam $800.000 itu lagi, itu berarti dia tidak peduli lagi dengan keluarga ini. Memikirkan $800.000 itu, Lilian mempertimbangkannya dalam hati untuk sementara waktu. Dia kemudian membuat permintaan lain. $800.000 sebelumnya digunakan oleh Mandy di perusahaan periklanannya. Jika mereka meminta $800.000 lagi, maka uang itu akan menjadi miliknya. Dia kemudian bisa menikmati dirinya sendiri di luar sana dengan cara yang mewah. Lagi pula, Harvey telah berutang $800.000, dan tidak akan ada bedanya jika jumlah $800.000 ditambahkan ke utangnya. Dia masih berutang uang kepada orang itu. Baiklah. Mandy berpikir sejenak. Dia kemudian mengangguk kecil. Dia memang tidak peduli untuk uang sepele itu. Tapi dia hanya ingin memberi Harvey pelajaran. Meskipun dia memang tidak melakukan apa-apa saat itu, dia merasa bahwa dia harus memberitahu dia betapa marahnya dia. Bab 288. Dalam penelitian tersebut, Harvey York tidur di lantai. Dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia bisa memahami perasaan Mandy Zimmer. Jika itu dia mungkin juga tidak begitu tenang. Selain itu, ibu mertuanya yang tidak dapat diandalkan mungkin telah memperburuk keadaan secara diam-diam, membesar-besarkan fakta. Insiden itu pasti akan jauh lebih merepotkan sekarang. Keesokan harinya saat sarapan, Harvey menyiapkan sarapan pagi karena dia ingin menyenangkan Mandy. Tapi Mandy bahkan tidak memakan sarapan yang disiapkannya.
Dia hanya merobek perjanjian perceraian di depannya. Harvey mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu itu tidak akan berakhir dengan mudah. Seperti yang diharapkan, Mandy berkata dengan dingin. Aku bisa melupakan perceraian untuk saat ini. Tapi kau harus berjanji padaku satu hal. Apa itu? Aku akan berjanji padamu. Kata Harvey cepat. Kau bahkan tidak bertanya padaku apa itu. Tapi kau berjanji padaku begitu cepat. Apakah kau tidak takut aku memintamu untuk pergi dan melakukan beberapa hal ilegal? Mandy sedikit tersentuh, tapi dia tetap tenang. Harvey tersenyum dan berkata, apakah aku tidak tahu tentang karaktermu dengan baik? Kamu pasti tidak akan bertindak terlalu jauh dalam membuat permintaanmu. Jangan tertawa bahagia di sini. Mandy berkata dengan dingin. Pergi dan pinjam lagi $800.000 untukku. Selain itu, kau perlu menulis pernyataan pribadi untuk itu, termasuk $800.000 yang kau pinjam sebelumnya. Itu adalah hutang pribadimu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Melihat ekspresi wajah Mandy, Harvey tahu bahwa pasti Lillian Yates yang memikirkan skema seperti itu. Mandy tidak akan pernah membuat permintaan seperti itu mengingat karakternya. Namun, Harvey sudah terbiasa dengan bagaimana Lillian setelah tinggal di Zimmer selama 3 tahun sekarang. Lagi pula, hal sepele seperti itu tidak terlalu berarti baginya. Harvey akan mengorbankan segalanya selama Mandy bahagia. Tentu. Apakah kamu ingin uang tunai atau cek? Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya. Kata Harvey. Tidak masalah. Beri aku setengah hari. Harvey mengangguk kecil. Baiklah. Hari itu, Lillian dalam suasana hati yang baik. Meskipun hari itu mendung, dia masih merasa sangat energik. Memikirkan fakta bahwa dia akan mendapatkan $800.000 hari itu, dia dipenuhi dengan banyak ekstasi sehingga dia ingin menari di sana dan kemudian. $800.000. Ini bukan $80 tetapi $800.000. Selama dia punya uang itu, dia bisa memamerkan dirinya di depan teman-teman baiknya. Dia bahkan bisa menghabiskan banyak uang. Ini tidak akan menjadi masalah. Dia bisa membeli semua barang mewah yang dia inginkan, termasuk berlian, perhiasan emas, tas dan sepatu yang dia lihat sebelumnya. Keluarga Zimmer adalah keluarga besar. Namun, menantu perempuan seperti dia tidak pernah punya uang sebanyak itu. Meskipun uang itu dipinjam oleh menantu laki-lakinya yang menumpang, dia sama sekali tidak diimbangi dengan hati nurani yang bersih. Sampah tidak berharga itu telah menjadi menantu yang menumpang selama 3 tahun. Dia makan dan tinggal di sana secara gratis di Zimmers. Sekarang, sangat masuk akal baginya untuk memberikan sedikit kontribusi. Bu, ada apa denganmu? Mengapa kamu tertawa sepanjang waktu? Kamu akan memecahkan mulutmu jika seperti itu. Ketika Cynthia Zimmer turun, dia bertanya pada Lillian dengan bingung. Putriku yang baik, sebentar lagi kita akan memiliki $800.000 sebagai uang saku kita. Jangan khawatir, aku akan membelikanmu apapun yang kau inginkan. Bukankah aku seharusnya senang tentang itu? Lillian tersenyum senang dan berkata, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ayah menjadi kaya sekarang? Apakah dia memberimu uang? Lillian bingung. Itu bukan jumlah uang yang kecil. Mengapa Lillian membuatnya terdengar begitu mudah dan sederhana? Itu sampah yang tidak berharga, Harvey. Bukankah dia meminjam $800.000 untuk kakakmu sebelumnya? Aku menyuruhnya pergi dan meminjam $800.000 lagi. Lillian berkata dengan angkuh. Apa gunanya? Bukankah kakakku yang akan menanggung hutang itu? Kata Cynthia. Tidak perlu, sampah yang tidak berharga itu telah memberikan janjinya. Dia akan menanggung hutang sendirian, aku tidak akan ada hubungannya dengan kakakmu. Selain itu, dia akan menulis pernyataan pribadi. Lillian tidak bisa membantu tetapi berkata dengan puas. Semuanya berada dalam lingkup skemanya. Cynthia terkejut. Mengapa orang yang tidak berguna itu melakukannya? Apakah dia akan merusak dirinya sendiri dengan sengaja? Sampah yang tidak berharga itu, Harvey menjadi sangat berani dan pergi makan dengan wanita lain di restoran barat di Neumhi Grand Hotel.
Selain itu, orang lain menemukan itu. Seseorang itu kemudian mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada kakakmu. Itu bukti dia selingkuh dalam pernikahan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak setuju dengan itu? Lilian berkata dengan angkuh. Saat kakakmu pulih, dia akan segera menceraikannya. Kemudian, kita akan bisa mengusir orang menyebalkan ini dari keluarga kita. Kita akan bisa menikmati kehidupan yang baik dan nyaman kalau begitu. Cynthia sedikit mengernyit. Bukan begitu cara Mandy menangani banyak hal. Dia melakukan hal seperti itu. Aku khawatir dia masih ingin memberi kakak iparku yang tidak berguna kesempatan dalam hati. Setelah mereka mengambil $800.000, mungkin tidak mudah bagi Mandy untuk menceraikannya. Bu, kenapa tidak kita lupakan saja? Minta mereka untuk bercerai secara langsung. Jangan melakukan sesuatu di mana kamu akan membuang bayi dengan air mandi. Meminta sampah yang tidak berharga itu untuk segera pergi adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Kata Cynthia. Aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi tidak ada wanita yang tahan ditipu. Lilian masih tampak sombong. Kakakmu tidak bodoh. Karena sampah tak berguna itu melakukan hal seperti itu, dia pasti akan sadar dan menyingkirkannya cepat atau lambat. Kita pasti perlu mengambil $800.000 ini karena kita mendapatkannya tanpa usaha apapun. Bab 289. Tepat ketika Lilian Yates berkomplot melawan Harvey York untuk membiarkannya meminjam $800.000 lagi untuk dibelanjakan, sebuah insiden besar terjadi di Bandara Niumhi. Tidak banyak penerbangan di Bandara Niumhi, dan kebanyakan dari mereka berasal dari provinsi. Pada saat itu, seorang pria tampan berjas dengan rambut disisir rapi, sedang berdiri di gerbang kedatangan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Selain itu, dia tidak bermain dengan ponselnya. Dia hanya memegang buket mawar dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak dingin. Banyak gadis muda yang melewatinya tidak bisa tidak mencerahkan mata mereka ketika mereka melihatnya. Saat ini, terlalu jarang melihat seorang pria tidak bermain dengan teleponnya sambil menunggu seseorang di gerbang kedatangan. Postur itu saja bisa menyihir banyak wanita muda. Setelah beberapa saat, akhirnya ada beberapa orang yang berjalan keluar dari gerbang kedatangan. Ada 8 pengawal berjas hitam yang berjalan di depan kelompok, membuka jalan. Setelah itu, ada seorang wanita berusia 50-an yang keluar dari gerbang kedatangan. Dia memiliki sosok yang penuh dan dia terlihat kaya, tetapi dia masih bisa dianggap agak langsing. Dia juga memiliki watak yang baik. Meskipun usianya sudah tua, dia masih memakai riasan tebal. Dia bahkan mengenakan barang-barang mewah baru musim ini. Ada segala macam perhiasan mewah di sekitar tangan dan lehernya. Dia hanya berjalan, tetapi dia memiliki temperamen orang yang kuat dan berpengaruh. Auranya begitu kuat sehingga orang-orang asing itu juga tidak berani mendekatinya. Dia adalah wanita spesial dengan kemampuan menakutkan di generasi kedua York dari Southlight. Namanya Thea York. Dia kehilangan suaminya ketika dia mencapai usia parubaya. Selain itu, dia tidak memiliki anak sendiri. Karenanya, dia bisa dianggap sebagai orang yang tidak disukai oleh siapapun di York. Namun, dia sangat bagus di bidang bisnis. Dia sendiri mendapatkan cukup banyak uang dengan mengandalkan status York di Southlight. Baru kemudian dia mendapatkan kembali haknya untuk mengemukakan pendapatnya di York. Tentu saja, dia bukan orang yang populer di York. Tapi orang seperti itu sangat menakutkan bagi orang lain dari Southlight. Pada saat itu, dia pergi ke Niumhi dari tempat yang begitu jauh dengan hanya satu tujuan di pikirannya. Dia pergi ke sana demi kekasih kecilnya, Wyatt Johnson. Sebelumnya, Wyatt selalu menjadi orang yang pergi ke provinsi untuk melayaninya. Tetapi baru-baru ini, Wyatt telah meminta beberapa kali sekarang karena dia berharap dia akan pergi ke Niumhi untuk membantunya. Itu karena dia diintimidasi dengan sangat. Dalam keadaan seperti itu, Thea akhirnya datang ke Niumhi. Lagi pula, dia lebih menyukainya. Melihatnya meninggalkan gerbang, Wyatt
yang memegang bunga di belakangnya, mencerahkan matanya. Dia bergegas maju dengan cepat, mengabaikan semua jenis ekspresi wajah aneh di sekitarnya. Dia kemudian menyerahkan bunga itu kepada Thea dan berkata dengan lembut, "Sayang, kamu akhirnya sampai. Kamu sangat cantik. Aku sangat merindukanmu." Karena itu, gadis-gadis muda, yang bersembunyi di sudut dan menonton adegan itu, mau tidak mau telah menggigil di punggung mereka. Mereka tidak menyangka akan melihat seorang pria muda yang tampan dan kaya raya untuk menjadi pria yang baik. Thea tersenyum bahagia dan menerima bunga darinya. Meskipun itu tidak berarti banyak baginya, itu setidaknya menandakan bahwa pria di hadapannya masih harus mengalah pada keinginannya untuk saat ini. "Sayang, apakah kamu tahu bahwa aku telah menunggumu sepanjang waktu? Niumhi adalah tempat yang menyedihkan. Kamu bahkan tidak tahu bahwa ada semua jenis penjahat yang muncul di sini sekarang. Tidak ada seorang pun di sini untuk menghormatiku. Aku sangat diganggu oleh orang lain sehingga aku bisa mati." Wyatt berkata seolah dia sangat ketakutan. Thea tampak sedih ketika mendengar itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menggosok wajahnya sedikit. "Jangan khawatir. Aku datang kali ini hanya untuk menjadi pendukungmu. Selama kamu melayaniku dengan baik malam ini, semuanya akan beres dengan mudah." Mendengar itu, kaki Wyatt terasa dingin, dan dia merasa pusing. Namun, dia masih memaksakan senyum dan berkata, "Sayang, aku sudah memesan tempat di restoran barat di Niumhi Grand Hotel. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk makan dulu?" "Tidak perlu." Thea tersenyum kecil. "Kita belum bertemu satu sama lain selama setengah bulan sekarang. Aku lebih merindukanmu. Ayo pergi ke villa manapun secara langsung." Seseorang seperti Thea pasti memiliki propertinya sendiri di South Light. Sekarang, dia sangat terburu-buru untuk pergi ke villa. Itu hanya bisa berarti bahwa dia akan menghargai Wyatt dengan baik saat itu. Wyatt merasa sangat sedih dalam hati. Tapi dia tidak berani menolaknya saat itu. Dia hanya merasa sangat tidak berdaya. Dia kemudian berkata, "Sayang, aku bahkan tidak bisa menjalani hidupku dengan baik tanpamu di sisiku. Aku tidak bisa tidur atau makan dengan baik. Tapi aku seorang pria, aku perlu memiliki pekerjaan dan bisnisku sendiri, dan saya tidak bisa melupakan segalanya untuk pergi dan bertemu denganmu. Sayang, ketika aku akhirnya menyingkirkan orang-orang yang ingin aku tangani, dan aku telah melakukan apapun yang ingin aku lakukan, maka aku pasti akan pergi ke provinsi dan tinggal di sana bersamamu. Pada saat itu, kita pasti akan menjadi pasangan yang benar-benar serasi." Wyatt tampak sangat berharap seperti mimpi indah yang ada di hadapannya. "Aku tahu. Kita akan mulai besok. Aku akan membantumu untuk mendapatkan hal yang paling kau inginkan. Selama kau mendapatkannya, kau akan dapat melakukan apapun yang kau inginkan di Niumhi, memiliki segalanya dengan caramu sendiri." Thea tersenyum tipis dan berkata, "Sayang, apa itu?" Wyatt bertanya dengan penuh semangat. "The York Enterprise." Thea berkata dengan ringan, tetapi dia membuat keributan besar dalam diam. Bab 290. Di Villa Zimmer. Harvey York pergi ke bank secara khusus hanya untuk mengambil uang tunai $800.000. Ketika dia melemparkan kantong plastik berisi uang tunai ke meja kopi, mata Lillian Yates menjadi merah. Pada saat itu, dia bahkan tidak peduli dengan fakta bahwa Harvey ada di sampingnya. Dia segera mulai membolak-balik tumpukan uang kertas biru. Setelah dia memastikan bahwa uang kertas itu asli, dia bahkan tidak bisa menahan senyumnya. "Bagaimana dengan pernyataan pribadimu? Bukankah kau mengklaim bahwa kau akan menanggung hutang sendirian?" Lillian mendongak dan berkata kepadanya dengan merendahkan. Harvey mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Tidak hanya dia menandatangani dokumen, bahkan ada tanda tangan pengacara juga. Ini menguraikan bahwa $1,6 juta adalah utang pribadi Harvey, dan itu tidak ada hubungannya dengan Mandy Zimmer. Lillian melihat dokumen itu dengan hati-hati untuk beberapa saat. Dia kemudian membuat beberapa panggilan untuk menjelaskan tentang itu dari beberapa yang disebut profesional.
Baru kemudian dia menyimpan pernyataan pribadi itu dengan senang hati. Dengan dokumen itu, dia bisa tenang dan menikmati menghabiskan uangnya. Dia bisa menjalani kehidupan yang mewah. Mengenai bagaimana dia akan melunasi hutangnya, itu bukan urusannya. Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu sampai Mandy menemukan jawabannya sendiri, dan mengusir Harvey dari keluarga mereka. Apakah kau pikir aku agak kejam dalam melakukan hal seperti itu? Kata Mandy sambil menatap Harvey. Di samping mereka, Mandy bahkan tidak melirik beberapa ratus ribu dolar. Sebelumnya, dia sedikit menyesalinya setelah dia berjanji pada Lilian untuk melakukan itu. Itu membuatnya merasa berhutang pada Harvey. Pada saat yang sama, dia merasa seharusnya dia tidak pernah meragukan Harvey. Bagaimanapun, dia telah berkorban banyak untuk Zimmer setelah bertahun-tahun. Selain itu, dia bahkan tidak mengeluh tentang hal itu. Mungkin dia memang punya urusan lain, mengingat dia pergi menemui Ella. Mendengar apa yang dikatakan Mandy, Harvey tersenyum kecil dan berkata, "Aku merasa sangat senang melihat kamu menanyakan hal itu kepadaku. Itu artinya kamu masih peduli padaku. Jangan bertingkah sombong dan tersenyum bahagia di sini. Sebelum kau memberiku penjelasan yang jelas, aku tidak akan memaafkanmu. Aku bahkan tidak akan mengizinkanmu kembali ke kamar untuk tidur juga," kata Mandy dingin. Ekspresi wajah Harvey segera menghilang. Dia bahkan tidak tahu berapa lama dia harus menunggu hanya agar dia bisa memberikan penjelasan yang jelas. Pada saat itu, Lilian telah menyimpan uang itu di brankas. Dia tampak seperti orang yang agak kaya tapi pelit. "Harvey, jangan berpikir bahwa kau cukup mampu sekarang karena kau berhasil meminjam sedikit uang itu. Biarkan aku memberitahumu. Tidak mungkin kami akan memaafkanmu mengingat apa yang telah kau lakukan. Kau sebaiknya memahaminya dengan baik. Ketika aku pergi dan melaporkannya kepada kakek Zimmer, kau bisa bersiap-siap untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi." Lilian benar-benar lupa tentang fakta bahwa Harvey lah yang membawa pulang uang itu. Pada saat itu, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan merendahkan. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah lama menduga bahwa adegan seperti itu akan terjadi. Jika dia pernah marah pada Lilian, dia pasti sudah lama berselisih dengan mereka. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. "Bu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu tentang satu hal. Sebenarnya, 800 ribu dolar akan habis dengan cepat. Aku tahu kamu menyukai salah satu tas Hermes yang terkenal. Tetapi mereka memiliki sistem kualifikasi yang agak berlebihan. Lihat saja tas yang kamu inginkan. Jika kamu tidak menghabiskan sekitar 150 ribu dolar untuk barang-barang lain di toko mereka, kamu tidak akan bisa membelinya." Harvey mengingatkannya dengan ramah. Dia tahu tentang Lilian cukup baik selama 3 tahun itu. Dia selalu membaca majalah mode, dan dia sangat merindukan tas Hermes. Namun, dia tidak bisa membeli tas Hermes itu atas kemauannya sendiri mengingat latar belakang keluarga Zimmer. Sistem kualifikasi. Apa itu? Mendengar apa yang Harvey katakan, Lilian tercengang. Itu hanya tas yang harganya sekitar 15 ribu dolar. Mengapa aku harus menghabiskan sekitar 150 ribu dolar untuk barang-barang lainnya? Bagaimana apanya? Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu akan membeli tas Hermes? Yang disebut sistem kualifikasi pada dasarnya berarti bundling harga. Misalnya, kamu ingin membeli tas yang harganya sekitar 15 ribu dolar. Namun, tas itu sangat populer, dan banyak orang menginginkannya. Kemudian pada saat yang sama, kamu perlu membeli banyak barang lainnya. Baru setelah itu mereka akan menjual tas itu kepadamu. Lihat saja tas klasik yang kamu suka. Aku mendengar bahwa kamu perlu menghabiskan sekitar 150 ribu dolar untuk barang-barang tambahan untuk membeli tas khusus itu." Lilian tercengang. Bagaimana mereka bisa seperti ini? Bukankah itu seperti merampok uang orang lain? Jika kamu pergi dan mencuri uangnya, kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan banyak uang dengan cara yang begitu cepat. Tas klasik dan populer dari Hermes selalu menjadi barang populer di kalangan pelanggan.
Jika kamu tidak membelinya, akan ada banyak orang yang ingin membelinya. Selain itu, harga sejumlah item tambahan yang perlu kamu keluarkan untuk mendapatkan tas meningkat setiap tahun. Mungkin ketika kamu menunggu sampai tahun depan, kamu tidak akan bisa membeli tas dengan $800.000. Lilian tercengang. Di masa lalu, dia tidak berani masuk ke toko Hermes. Dia hanya berpikir bahwa dia akan dapat membeli tas-tas itu dengan harga yang tertera. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa akan ada banyak aturan yang harus dipatuhi seseorang untuk melakukannya. Hermes adalah merek paling mewah di antara barang-barang mewah. Di masa lalu, mereka merancang produk mereka untuk keluarga kerajaan Prancis. Orang-orang tanpa status bangsawan bahkan tidak berhak untuk membeli tas mereka. Aku pikir $150.000 tidak banyak untuk item tambahan. Harvey berbicara dengan alasan dan kemudahan. Selain itu, aku bahkan mendengar bahwa kamu memerlukan biaya perawatan untuk tas semacam ini. Kamu perlu menghabiskan banyak uang setiap tahun untuk itu. Bu, aku pikir $800.000-mu tidak akan bertahan lama. Dan bahkan ada biaya perawatan. Berapa biayanya selama setahun? Lilian sedikit ketakutan. Tidak banyak. Seharusnya sekitar $15.000. Harvey tersenyum dan berkata, tentu saja, Bu, kamu akan dapat membeli rumah biasa dengan $800.000 jika kamu tidak membeli tas Hermes. Ekspresi wajah Lilian menjadi gelap. Pada malam sebelumnya, dia bahkan membual kepada sahabatnya bahwa dia telah membeli beberapa tas Hermes klasik. Sekarang jika memintanya untuk tidak membelinya, dia pasti akan sangat menderita. Sahabatnya mengklaim bahwa mereka ingin pergi ke rumahnya dan melihat tas. Apa yang harus dia lakukan sekarang?